kita Iya, malam, Bos. mulai ya Bapak Ibu ya. Siapa? Oke, Baik, Pak, kita siap, Pak. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihat illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu yang saya cintai, Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan sesi perguruan kita. Mohon maaf ini agendanya malam hari Bapak Ibu ya. Jadi di beberapa daerah mungkin ini sudah jam 9 ya. Dan mungkin di bagian timur ini mungkin sudah jam 10 ya. Ada yang di belahan timur Bapak Ibu? Ada yang Harusnya di ada Pak dosen Sulawesi harusnya. ada ya. Baik. Sulawesi ada ya. Ini sudah ada 25 mahasiswa yang bergabung ya. Jadi tidak masalah nanti rekamannya bisa kita share sehingga nanti bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk bergabung pada malam hari ini ya. Ini adalah sinkronus yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak kita sudah 2 kali sinkronus ya. Dan minggu depan itu sudah minggu yang ke malam hari ini minggu yang keberapa Bapak Ibu? 14. 14. 14 ya. Jadi minggu depan berarti 15 dan setelah itu sudah sesi yang terakhir yaitu ujian akhir semester ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada sesi tesnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu eh, selalu diberi kesehatan ya kita semuanya ya. Jadi dan Amin ya Bapak Ibu Rabbal diberi Alamin. kelancaran termasuk kelancaran akses ya dan juga diberi kelancaran mengerjakan tugas-tugasnya ya mungkin banyak dari mata kuliah yang lain ya tugas-tugas. Em, dan mungkin kadang-kadang Bapak Ibu merasa sudah mulai jenuh begitu ya. Jadi di sela-sela tugas sehari-hari sebagai guru ya atau pengajar, Bapak Ibu masih berkesempatan untuk mengikuti sesi perkuliahan jarak jauh ya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini eh, penuh dengan keberkahan gitu Bapak Ibu ya. Amin. Sehingga nanti kita bisa menghadirkan Amin. sesi Amin. Amin. pembelajaran yang lebih baik bersama para siswa-siswa kita ya di tempat kita masing-masing. Malam hari ini kita nanti nggak lama Bapak Ibu ya. Jadi paling lama 60 menit ya. Bisa jadi nanti sesi malam hari ini cukup 30 menit ya. Jadi nanti kalau sudah dirasa cukup dan kita sudah mulai ngantuk begitu ya. Nanti kita akhiri Bapak Ibu ya. Jadi kita mengalir nanti insya Allah tidak lama ya. Saya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya Bapak Ibu ya. Saya ingin menyapa ada Pak Jeffrey Den ya, ada Bu Umi Rohimah, ada Pak Saiful Mujab, ada Pak Supriyatna, ada Pak Damanhuri. Pak Damanhuri ini foto atau video ya? Kok nggak bergerak ya? Foto, Pak. Sa- Oh foto ya? Foto, foto. Foto ya. Saya mohon maaf Pak nggak bisa on cam Pak. Baik, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ada Cuma acara juga nih. cuma seperti video tapi kok nggak bergerak begitu ya. Baik, ada Pak Abud ya, ada Pak Muhammad Nailul tentunya yang setia merekam selalu sesi-sesi sinkronus ya. Jangan lupa Bapak Ibu like, share, and comment Oh iya. video-video yang diunggah oleh Pak Nailul Ansori ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Pak. Terima Yang kasih. sudah membersamai kita semuanya ya. Eh, Ada Pak Ahmad Farid ya, ada Pak Komarudin, ada Bu Yulianti, ada Pak Saihu ya. Ya, Sepertinya hadir, habis Pak. pulang baru saja pulang dari masjid ya Pak ya. Ya, sumu, Luar Pak. biasa. Hanya Nggih, sumu di nggih Pak, Lamongan. luar biasa. Nggih, 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 baik. Malam hari ini kita masuk di pokok bahasan tentang analisis korelasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan istilah ini ya.
Jadi bisa jadi nanti skripsi Bapak Ibu itu eh, modelnya adalah penelitian tentang korelasional gitu ya. Meneliti tentang hubungan dua variabel atau lebih ya. Bapak Ibu sudah terbayang nanti skripsinya mau meneliti apa? Sudah, Pak. Sudah ya. Mungkin sudah menyiapkan proposalnya. Sekarang semester berapa Bapak Ibu? 7. Bisa. 7 ya. Berarti sudah saatnya ya. Ini Jadi lagi sudah buat saatnya proposalnya nih, Pak. sebentar lagi seminar proposal. Terus setelah itu menulis ya skripsi. Terus wisuda Bapak Ibu ya. Sebentar lagi berarti ya. Jadi sudah sedikit lagi lah Pak Saiku ya. Tenang, aman ya Pak Saiku ya. Jadi deg-degan. Ji, Semoga ji, aman Pak Dosen. ji. Lancar-lancar aja semoga. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Amin, Pak. Nggih. Baik, saya akan share, Bapak Ibu ya. Em, ini materi singkat yang bisa saya hadirkan, Bapak Ibu. Jadi kita masuk analisis korelasi, Bapak Ibu. Jadi singkatnya analisis korelasi ini adalah em, untuk mengukur kekuatan hubungan, Bapak Ibu ya. Jadi apakah atau seberapa kuat hubungan dua buah variabel gitu ya. Jadi apa misalnya contohnya Bapak Ibu? Penelitian yang itu meneliti hubungan gitu ya, hubungan dua variabel atau lebih. Misalnya kita ingin meneliti hubungan antara apa dan apa Bapak Ibu. Misalnya, apakah ada hubungan antara bla 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 dan bla bla bla? Atau dengan bahasa lain, apakah bla 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 dan bla 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 itu memiliki korelasi atau berkorelasi? Misalnya apa itu variabelnya Bapak Ibu? Mungkin ada yang Aduh, memberi contoh Aduh, ya. misalnya. Misalnya apa Bapak Ibu? Biasanya penelitian yang seperti ini judul skripsinya misalnya adalah analisis hubungan antara bla 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 dan bla bla bla. Misalnya begitu ya. Nah, apa itu misalnya variabelnya Bapak Ibu? Contohnya, misalnya Bapak Ibu ingin meneliti hubungan antara apa dan apa. Analisis hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar bisa nggak, Pak? Oke, jadi Pak Jailani itu terpikir misalnya meneliti apakah motivasi belajar dan hasil belajar itu berkorelasi gitu ya. Jadi apakah dua hal itu berhubungan ya, berkaitan. Jadi antara motivasi dan prestasi ya. Oke. Terus apalagi Globalnya Bapak Ibu? begini Pak, Pak Budi, globalnya gini. Jadi eh, umum dari judul mahasiswa tuh jadi antara sebab dan akibat gitu Pak. Meneliti sebabnya apa, akibatnya apa gitu Pak. Hmm, hmm. Kayak gitu benar. J, baik. Kayak Jadi gitu. terpikir untuk meneliti Sebabnya, akibatnya apa gitu. J. Oh baik. Ini menginspirasi. Ini Pak Daman Huri ya tadi ya. Ini anu Pak berkaitan dengan sebab dan akibat. Oh Ini baik. global itu Pak, global dari judul semua 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 kayak itu, J, semua baik. serta. Baik. Begini Bapak Ibu. Hubungan itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Hubungan atau jenis hubungan itu macam-macam. Ada yang disebut hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat gitu ya. Ada yang disebut hubungan korelasional, hubungan korelasional ya. Kalau hubungan sebab akibat itu bisa dikenali mana sebab, mana akibat. Kalau hubungan korelasional itu tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi dua buah variabel itu dia berhubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas namanya. Bisa jadi hubungannya bukan hubungan sebab kausalitas, tapi hubungan korelasional. Nah, kalau hubungannya adalah hubungan kausalitas, biasanya tanda hubungnya itu adalah panah gitu Bapak Ibu.
Jadi misalnya kalau panahnya ke kanan berarti yang kanan ini adalah akibat, yang kiri ini sebab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau hubungan korelasional, ini sumber suaranya dari mana Bapak Ibu? Tapi kalau hubungan korelasional itu tanda hubungnya bukan panah yang satu arah itu, tapi adalah tanda panahnya itu ke kiri dan ke kanan. Yang itu menandai bahwa eh, yang kiri itu bisa mempengaruhi yang kanan dan kanan juga bisa mempengaruhi yang kiri, gitu ya. Tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat. Nah, itu yang disebut dengan hubungan korelasional, gitu ya. Apa contohnya eh, dua buah variabel yang itu diduga hubungannya sebab akibat, bukan hubungan korelasional ya, tapi hubungan sebab akibat. Berarti satu arah, bisa dikenali mana sebab, mana akibat ya. Kalau merokok dan kesehatan paru-paru ya, jadi itu hubungannya sebab akibat atau korelasional, Bapak Ibu? Sebab akibat, Pak. Sebab 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 akibat. Sebab akibat akibat. ya. Diduga bahwa merokok atau rokok, asap rokok itu bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan paru-paru, kan begitu ya. Jadi diduga bahwa merokok itu bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru. Jadi bisa dikenali mana sebab, mana akibat gitu ya. Tapi kalau misalnya adalah em, apa misalnya Bapak Ibu? Ini ya hubungannya korelasional ya. Misalnya apa? Kalau harga BBM dan harga sembako itu hubungannya korelasional atau hubungan sebab akibat? Korelasional Pak itu Pak. Konal. Korelasional ya. Eh, Harga sembako bisa dipicu oleh harga BBM. Harga BBM juga bisa dipicu oleh harga harga sembako sembako. ya. Jadi dan sulit dikenali mana sebab, mana akibat ya. Dua hal itu eh, mungkin berjalan begitu ya. Dua-duanya berjalan, tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu dan tidak bisa dikenali mana yang sebab, mana yang akibat gitu ya. Tapi kalau dianalisis bisa jadi dua hal itu kok sepertinya ada hubungan gitu ya. Kok ada hubungannya, tapi tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat ya. Nah, ciri hubungan kausalitas itu diantaranya adalah sebab itu terjadinya lebih dulu daripada akibat gitu ya. Jadi kalau saya mau percobaan di sebuah kelas, saya mau menguji cobakan metode baru ini. Jadi saya uji cobakan dulu, setelah 1 bulan, lalu saya amati bagaimana hasilnya. Ya, jadi apa yang saya lakukan tadi itu, menguji cobakan metode, itu saya lakukan dulu, saya berikan dulu sebabnya gitu ya. Lalu setelah 1 bulan saya amati hasilnya, akibatnya. Ya, sehingga nanti judul penelitian saya itu adalah misalnya pengaruh metode pembelajaran bla 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 terhadap prestasi belajar siswa. Nah, yang seperti ini cenderung hubungannya adalah bisa diduga hubungannya adalah hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas gitu ya. Jadi bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu ya. Dan secara teoretik bisa diduga mana sebab, mana akibat gitu ya. Nah, tetapi kalau dua hal itu kejadiannya tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu, ya, dan tidak didukung oleh teori yang cukup kuat, apakah dua hal itu berhubungan sebab akibat, maka biasanya dugaannya adalah hubungan korelasional, ya. Lagi, dua buah variabel misalnya adalah uang saku dan prestasi akademik, ya. Ini cenderung hubungannya korelasional ataukah
em, sebab akibat Bapak Ibu. Misalnya Korelasional. korelasional ya, korelasional, Sebab akibat, Pak. sebab akibat. Gimana Dua-duanya, Pak? dua-duanya. Bisa dua-duanya, oke. Nah, ternyata kasus yang sama itu kita bisa berbeda persepsinya ya. Satu orang mengatakan itu hubungannya sebab akibat. Oh, itu enggak, itu korelasional ya. Pada akhirnya tentang hubungan itu apakah asosiasi ya, asosiasi atau korelasional ya, ataukah itu kausalitas, itu adalah dugaan saja gitu Bapak Ibu ya, hipotetik ya. Kita tidak tahu persis, kita tidak tahu yang sebenarnya apakah dua hal itu korelasional ataukah kausalitas. Kita hanya bisa membuat dugaan ya, diduga bahwa dua hal itu eh, apa berhubungan korelasional atau berhubungan kausalitas. Saya ingin tampilkan ada slide sebelum ini yang bicara tentang itu Bapak Ibu ya, hubungan dua buah variabel. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah, di poin yang ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam suatu hubungan variabel independen, Bapak Ibu mengenal ya istilah variabel independen dan variabel dependen ya. Bapak Ibu mengenal ya, sudah pernah dengar ya. Ada istilah variabel independen, ada istilah variabel Dependent. dependen ya. Nah, atau supaya urut mulai dari poin yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi kita bicara dulu variabel penelitian ya. Jadi karena variabel penelitian itu adalah kunci ya Bapak Ibu ya. Kita nanti harus bisa menyebut variabel penelitian saya ini apa sih ya. Jadi variabel penelitian itu kan eh, apa? Suatu karakteristik yang nilainya itu bervariasi ya. Kalau saya menyebut misalnya laki-laki, itu variabel bukan Bapak Ibu? Laki-laki itu variabel bukan? Maksudnya objek lah, Pak dosen. Di situ. Objek penelitian gitu ya. Hmm, Benar nggak? Atau ada suatu atau bandingkan dengan begini Pak. definisi? Kalau saya menyebut jenis kelamin, itu variabel bukan? Variabel. Variabel. Nanti Iya. nilainya bisa laki-laki, bisa perempuan, Perempuan. gitu ya. Tapi kalau saya nyebutnya laki-laki, itu variabel bukan? Variabel. Khusus Pak, khusus. Soalnya yang dikhususkan. Berarti itu variabel bukan? Bukan. Bukan, Bukan. bukan. Nyebut variabelnya adalah jenis kelamin. Kan gitu ya. Iya. Iya. Kalau saya menyebut 53 tahun, variabel bukan? Bukan. Bukan. Nyebut variabelnya harusnya Umur. umur atau usia. Gitu ya, usia. Kalau saya menyebut golongan darah, variabel bukan? Variabel. Variabel. Pak. Nanti nilainya bisa A, A, B, B, AB, O, O. B, Kan B, gitu ya. O. Kalau saya menyebut prestasi akademik siswa, variabel bukan? Variabel. 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 Nanti nilainya bisa Bisa A, Satu. Bisa kalau B. pakai huruf bisa A, B, bisa C, B, D. Kalau pakai angka bisa 100, bisa 109, 80, bisa 70, kan begitu ya? Bedanya di mana Pak? Ini pada apa bukan tuh Pak? Mohon dijelaskan Pak. Oh ya, baik ya. Jadi variabel itu ya atribut atau karakteristik yang memiliki keberagaman nilai gitu ya. Jadi coba pelan-pelan ini. Ini siapa tadi Bapak yang nanya Pak Samsul ya? Yang barusan ya? Saya Pak Pak. Daman. Pak Daman, Pak. Oh, Pak Damanhuri ya. Uditik Pak dari nanya. Baik. Jadi berarti kita harus pelan-pelan ini.
Jangan, iya, maklum udah pada lansia, Pak. Nggih, sama Pak, saya juga begitu ya. Syukur ngaku mah. Nggih, baik. Jadi nanti supaya kita nggak salah menyebut variabel penelitiannya, jadi eh, gimana ya anunya ya, supaya itu lebih mudah dipahami begitu. Mungkin contoh lagi ya, supaya nanti kalau saya menyebut motivasi belajar siswa, variabel bukan? Variabel. Variabel, Pak. Variabel. Pak. Variabel ya. Istilah variabel itu Bapak Ibu, itu kan bahasa Inggrisnya adalah variable. Vary itu apa? Vary ya. Variasi. Bervariasi. Dapat, Pak. Able dapat Bisa gitu, bisa. atau bisa. Artinya bisa bervariasi gitu ya. Golongan darah bisa bervariasi. Usia bisa bervariasi. Jenis kelamin bisa bervariasi. Motivasi belajar bisa bervariasi. Hobi bisa bervariasi. Nah, saya paham, Pak. Saya paham, alhamdulillah. Paham ya? Oh baik. Nggih. Maka nyebutnya ya sifatnya itu bukan nilainya. Jadi kalau saya menyebutnya 70 variabel bukan? Kan. Bukan. Itu salah satu variasi nilainya gitu ya. Tapi apa sifatnya? Sifatnya adalah apa tadi? Nilai. Nilai ya, nilai hasil tes. Variabel variabel. variabel bisa bervariasi kan? Jadi nilai hasil tes itu bisa bervariasi atau bahasa Inggrisnya variabel gitu ya. Variable. Nah, kan begitu. Jadi nyebut variabelnya harus benar ya. Jadi nanti eh, nah penelitian kita itu nanti umumnya atau biasanya kan ya bicara tentang variabel-variabel itu. Apa sih yang sedang kita teliti ya? Coba sebutkan Bapak Ibu variabel-variabel yang umumnya diteliti oleh peneliti bidang pendidikan. Biasanya neliti seputar apa aja sih, Bapak Ibu? Variabelnya apa aja yang dibicarakan? Tingkat kognitif, Pak. Gimana, Pak? Tingkat kognitif anak. Tingkat kognitif siswa atau Iya, kemampuan iya. kognitif siswa. Oke. Mungkin meneliti apa lagi? Keterampilan berpikir kritis siswa. Oke. Terus apa lagi? Literasi membaca, Pak. Literasi membaca, kemampuan literasi membaca siswa. Ya. Komitmen belajar siswa. Terus apa lagi? Motivasi belajar siswa dan banyak hal lainnya ya. Yang itu umumnya menjadi kajian atau perhatian para peneliti bidang pendidikan. Bandingkan dengan peneliti bidang kesehatan atau kedokteran. Biasanya variabel yang diteliti tentang apa? Kadar eh, Gula kadar darah. Kadar gula. kadar gula dalam darah, Buaya. berat badan, suhu badan, Tensi, apa? Pak. Iya, tekanan darah, tekanan batin. Oh, maaf ya, bukan ya. Lagi ujian tensinya naik katanya, Pak. Nah, itu berat itu, Ini, Pak. Pak, Ya. tekanan Kalau tekanan batin jangan diceritakan, Pak. Oh Sindir iya, sama dosen, sindir tuh. dipendam. Luka Dipendam aja batin, ya, Bu, luka ya. batin. sang mantan. Nah, baik. Jadi ternyata bidang-bidang ilmu tertentu ya variabelnya ya khas di bidang itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penelitian bidang pendidikan ya seputar itulah variabel penelitiannya. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu variabel penelitiannya eh, mungkin yang tidak umum diteliti ya. Maksudnya belum banyak orang yang meneliti terkait variabel itu gitu ya. Yang mungkin masih menjadi atau masih luput dari perhatian ya. Misalnya apa nih Bapak Ibu? Kalau motivasi belajar sudah banyak penelitian yang bicara tentang itu ya. Itu Yai Asuri, Pak. Itu bidang perkopian, Pak.
bidang perkopian. Nah, Dibahas misalnya, di grup tadi. ya, berarti apa nih yang terkait dengan itu, Pak? Variabelnya apa? Dan Pak Apakah, seringnya ngopi di kafe. oke, intensitas ngopi, Pak ya? Ya, intensitas ngopi di kafe. Inten, Terhadap Pak, kopi. maka nyebut variabelnya bukan kopi kan? Bukan kan? Tapi apa misalnya nyebut variabelnya? istilah nafe itu, Intensitas apa ngopi. intensitas kok ngopinya gitu ya. Intensitas ngopi ya. Lah, intensitas ngopi itu kan bisa bervariasi kan, Bapak Ibu? Ada orang yang sangat inten ngopi, ada orang yang cukup inten, Hanya ada orang yang tidak begitu inten, dan mungkin sampai yang paling rendah adalah orang yang tidak pernah ngopi sama sekali. Betul ya? Apakah 100%. semakin inten ngopi seseorang, apakah cenderung semakin eh, lancar berpikirnya? Misalnya begitu ya, misalnya. Berarti antara intensitas ngopi dan kelancaran berpikir, ya. Jadi variabelnya adalah tingkat kelancaran berpikir, ya, variabel satunya. Nah, baik. Jadi, tapi itu kan nanti eh, apa? Berarti korelasi dong, Pak. Benar nggak, Nah, Pak? iya, iya, Relate gitu. Pak. Korelasi. Oke. Karena tanpa ngopi tugas tidak akan selesai. Nah, Terkait Ngopi kinerja paste. berarti itu Pak betul, Umri. betul, iya. Ya. Ngopi paste. Ngopi paste itu. Bisa jadi begitu, Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi kita meneliti sesuatu yang mungkin sebagian besar orang melihat itu hal yang biasa, ya. Jadi ceritanya, Bapak Ibu, jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Betul, Bapak Ibu? Iya. Jadi Ya, ceritanya Pak. Newton itu, ya, melihat apel jatuh dari atas ke bawah, lepas dari tangkainya turun ke bumi, itu bertanya, kenapa ya kok apel jatuh dari atas ke bawah, jatuh ke bumi, kok tidak melayang-layang Ke atau atas. ke atas? Nah, orang-orang melihat hal seperti itu biasa, tapi Newton merenungkan itu. Yang akhirnya, lalu Newton ini bereksperimen. Ya. Dia mencatat hasil eksperimennya, dia menganalisis, mengkaitkan dengan hal-hal yang lainnya. Lalu sampailah kemudian dia menemukan suatu temuan yang hari ini kita kenal sebagai hukum gravitasi. Gravitasi. Kan gitu Gravitasi. ya, hukum Ya, gravitasi. Ya. Nah, jadi ternyata dari pengamatan yang menurut sebagian besar orang hal yang biasa, tapi di mata Newton karena dia punya ketajaman atau kepekaan berpikir gitu ya, dia merenung dan seterusnya. Lalu ternyata dia menghasilkan temuan yang luar biasa. Nah, bisa jadi nanti penelitian Bapak Ibu itu mengangkat hal-hal yang sangat sederhana, yang bisa jadi itu diketawain oleh teman-temannya karena melihat hal itu sudah biasa, tapi di mata Bapak Ibu yang punya kepekaan, punya kepedulian, ya, lalu mencermatinya, menelitinya, bisa jadi nanti menghasilkan temuan yang luar biasa. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti latihan mengamati Bapak Ibu ya dan merenungkannya ya. Bukankah merenungkan ciptaan Allah itu adalah bagian dari apa Bapak Ibu? Kepercayaan kita terhadap Allah. Iya Bu ya, Bu Siti Alawiyah. Oke. Nah, baik ya. Tafakur. J. Tafakur, tadabur ya. Jadi bisa Dari jadi ibadah. nanti begitu penelitiannya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Saya kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Setelah kita mengenal apa sih variabel itu ya. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kita bisa jadi nanti penelitiannya itu ingin melihat hubungan atau kekuatan hubungan antar variabel. Jadi seberapa kuat dua variabel itu berhubungan gitu ya. Dia berhubungan ataukah tidak berhubungan ya. Nah, dalam ilmu statistik
derajat kekuatan hubungan antar variabel itu dinyatakan oleh suatu ukuran yang disebut dengan koefisien korelasi, yang nanti bisa dilambangkan dengan R ya, atau dilambangkan dengan rho, seperti huruf B ini bacanya rho, Bapak Ibu ya. Nah, koefisien korelasi itu nilainya bisa negatif, bisa nol, bisa positif. Jadi ada istilah berkorelasi positif, ada istilah berkorelasi negatif, dan ada istilah korelasinya nol atau tidak berkorelasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dua variabel itu berkorelasi positif, maka artinya semakin meningkat variabel satu, semakin meningkat pula variabel lainnya. Apa contohnya? Dua variabel yang itu dugaannya korelasinya positif. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya, kalau antara usia dan daya ingat itu dugaannya berkorelasi positif atau berkorelasi negatif? Negatif. Negatif. Positif. Positif. Kalau negatif berarti diduga bahwa Semakin tua semakin lupa. semakin semakin tua, maka daya ingatnya semakin lupa. Kurang. Rendah, berkurang semakin atau rendah. menurun ya. Melemah. Jadi diduga bahwa semakin meningkat usianya, maka semakin menurun daya ingatnya. Berarti ini korelasinya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif, berkebalikan gitu Bapak Ibu ya. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya. Tapi kalau berkorelasi Tua-tua positif keladi, Pak. ya, kalau berkorelasi positif contohnya apa? Tua-tua Contohnya. keladi, Pak. Apa? Contoh korelasi Tua-tua keladi. positif itu semakin rajin belajar maka semakin pintar. Oke, misalnya Ibu variabelnya adalah, berarti nyebut variabelnya apa Bu? Variabelnya namanya Belajar, apa? belajar, Belajar, rajin belajar. Iya. rajin belajar. Nyebut Ya. variabelnya apakah rajin belajar begitu? Motivasi kan? Motivasi. Motivasi kan? Intensitas belajar mungkin Pak. Oke, atau nyebutnya tingkat kerajinan, misalnya begitu ya Bu ya? Boleh begitu ya? Oh, Atau level kerajinan gitu ya? Jadi iya. nanti kan nilainya bisa sangat rajin, rajin, cukup Minat rajin, belajar mungkin Pak ya. kurang rajin. Nah, kan begitu ya. Jadi nyebutnya bukan rajin ya. Bukan Oh rajin iya, betul. nyebutnya, tapi Minat belajar minat. Pak. boleh. Misalnya Bapak tadi apa? Pakai minat belajar. Kalau minat belajar nanti nilainya bisa apa aja? Bisa Bisa belajar. rajin, bisa Kalau enggak minat mungkin Pak. Kalau minat belajar nanti kan interpretasinya bisa ada orang yang minat belajarnya ke A, ada orang yang minat belajarnya ke B, kan gitu Pak? Betul, nih Pak. Nih. Bukan level ya, tapi jenis. Ada orang yang minat belajarnya adalah belajar tentang A, ada orang yang minat belajar tentang B, tentang C, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau level, mungkin nyebutnya bukan minat belajar, tapi apa? Tingkat Tingkat Tingkat, kerajinan. tingkat, tingkat rajinnya. iya mungkin lebih ke dorongan belajarnya ya, motivasi belajarnya ya, ke motivasinya ya. Level, Pak. Barusan level. Ya, level ya. Leveling. Ya, leveling ya. Jadi nilai variabel itu bisa terkait level, bisa terkait jenis ya. Jadi kalau tadi jenis kelamin, itu leveling bukan? Itu level bukan? Bukan ya. Bukan. Laki-laki, perempuan, itu bukan level kan? Itu Bukan. jenis. Jenis. Itu jenis kan. Golongan darah, itu level bukan? Bukan. Jenis. Jenis Pak itu Pak. Jenis, Jenis. itu jenis ya. Jenis ya. Jadi variabel itu nanti ada yang
kategori kayak begitu ya. Ada yang numerik ya, berupa angka memang, dan seterusnya. Nah, kita sudah mengenal ada istilah korelasi positif, ada istilah korelasi negatif, dan ada istilah korelasi nol atau istilahnya tidak berkorelasi, gitu Bapak Ibu ya. Berpengaruh. Baik. Nah, koefisien korelasi itu nilainya itu berkisar dari -1 sampai +1. Jadi setinggi-tingginya nilai korelasi itu adalah +1. Satu. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung manual pakai rumus korelasi, kok angkanya ketemu 3,4, berarti ngitungnya pasti salah. Begitu ya. Karena nilai korelasi itu paling tinggi 1 ya. Paling rendah -1 Negatif ya. satu. Minus Jadi 1. kalau ngitung kok di luar itu berarti pasti ngitungnya salah ya. Nah, koefisien korelasi antara X dan Y sama saja dengan koefisien korelasi antara Y dan X. Jadi kalau dibolak-balik, kalau ngitung korelasi itu sama. Jadi kalau kita neliti hubungan antara motivasi dan prestasi, dihitung korelasinya ketemu 0,8, misalnya begitu ya. Terus Bapak Ibu balik, sekarang saya hitung korelasi antara prestasi dan motivasi. Pasti ketemunya sama Bapak Ibu ya, dibolak-balik pasti sama saja ya. Nah baik, nanti ilustrasinya kayak begini Bapak Ibu. Begitu kita ngitung, nanti kalau ketemu misalnya 0,7 korelasinya ternyata. Biasanya itu diinterpretasikan, oh korelasinya tergolong tinggi, gitu ya. 0,5 tergolong sedang. 0,2 rendah. iya sangat rendah ya, sangat rendah. Jadi ini kalau ngikuti kriteria yang dibuat oleh TAM ya. Jadi nanti gambarnya, kalau rumusnya kayak begini Bapak Ibu, cara ngitung korelasi itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang suka matematika, mungkin melihat kayak begini males ya Bapak Ibu ya. Betul Males. sekali. Bukan Tapi yang males, Pak, dosen. Mumet. mumet ya. Tapi yang Kayak penting, lihat tulisan Cina, Pak Sen. iya ya. Tapi yang penting kita ngerti konsepnya aja Bapak Ibu ya, bahwa ngerti korelasi itu apa sih maksudnya, ya apa sih tujuan kita harus korelasi. Soal ngitung kita percayakan pada Kalkulator. kalkulator ya. Kita percayakan pada ada Excel, ada SPSS ya yang membantu kita ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah eh, sedih ya melihat rumus-rumus kayak begini, dan saya pun tidak akan menugaskan atau memberi tugas Bapak Ibu ngitung-ngitung menggunakan rumus-rumus seperti ini ya. Nah baik, nanti Bukan gambarannya sedih, kayak Pak gini. dosen, muter-muter. Saya pernah coba Pak nyari begitu tuh Pak. Nyari rumusnya tadi tuh Pak, yang kayak sigma apa tuh. Itu nyarinya Pernah di Cak? insert Pak, di di simbol. Puyeng Pak. Aduh gimana Puyeng cocoknya ya nih? Pak ya. Di Iya. insert simbol tuh. Terus akhirnya sembuh dari puyengnya apa Pak? Dapat Pas Pak. Soekarno, Pak. Cepat. Ditutup aplikasinya, Habis Pak. gimana sih Pak? Ternyata setelah Saya ditutup nggak bisa aplikasinya itu. ternyata sudah nggak puyeng ya Pak ya. Iya. Iya, 88, Pak. Jangan kan Bapak yang masih muda, saya aja yang tua puyeng, Pak. iya, iya, iya. Pak dosen mau nanya Pak, itu kita manual apa ada aplikasi khusus Pak nyari simbol begitu tuh Pak supaya mudah gitu Pak. Saya nyari Simbol yang manual mana Pak. Pak? Yang tadi yang kayak sigma kayak apa itu Pak. Yang di atas, Pak. Nah ini Yang nih. ini. Ini nih. Gimana tuh Pak? Gak usah dicari, Pak. Aplikasi tersendiri atau kita manual Pak di insert di simbol gitu Pak. Itu Pak. Aplikasi untuk Ya menghitungnya. bikin kayak gini ya, bikin bikin gitu. Oh, Atau bikin manual, tulisan, manual bikin apa ya? Nyari bikin sendiri ya. tulisan kayak begini. Bikin Ya, rumusnya itu, Pak. Rumus. Nulis rumusnya. Manual Iya. apa aplikasi tersendiri Pak? Oh, manual juga Ada bisa Pak di ya. Word Kalau juga saya ada. biasanya manual Iya ya Pak tahu, ya. tahu ada di Word. Ya, di Word Insert itu kan ada ya, ada pakai insert apa itu? ya berword Pak nyarinya Simbol, gimana? simbol. Ya, ada insert
persamaan Oh, itu di Pak ya, Wacici, equation langsung itu ya. jawabannya ada di Wacici. Oke, baik. Jadi kita nggak memperagakan cara ngitung menggunakan rumus ini, Bapak Ibu ya, tidak perlu. Yang penting kita ngerti konsepnya. Jadi gambar kayak begini, ini menggambarkan apa nih Bapak Ibu? Pola hubungan ya. Ini yang disebut dengan scatter plot, Diagram ya, bukan. gambaran visualisasi ya, yang mudah dipahami. Ini Wah, menggambarkan pola hubungan ya, antara X dan Y, iya, begitu ya. Jadi kalau seperti ini menggambarkan korelasi positif ya. Dan ini ya. sempurna ya. Korelasi positif sempurna ini. Bandingkan dengan ini. Ini berkorelasi Oh, positif juga, tapi tidak sempurna ya. Jadi ini kalau dihitung mungkin sekitar 0,8 ya. Dan ini positif. Bandingkan dengan ini positif juga sih ya. Tapi korelasinya lebih rendah lagi. Bandingkan lagi dengan ini. Kalau ini negatif ya Bapak Ibu ya. negatif, negatif. Semakin tinggi X, semakin rendah Y gitu ya. Semakin meningkat X-nya, ternyata semakin menurun Y-nya. Kalau seperti ini negatif juga, lebih rendah. Ini negatif juga. Kalau yang ini tampak tidak berkorelasi itu kayak begini tebaran datanya. Tidak tampak kecenderungan ada miring kemana, nggak tampak ada kecenderungan itu ya. Jadi ini biasanya gambaran dua variabel yang korelasinya mendekati nol, Bapak Ibu ya. Nggak ada korelasinya. Tidak tampak adanya kecenderungan hubungan. Netral Pak ya. Iya, ya. Nah, sekarang kita peragakan, Bapak Ibu ya. Kita peragakan. Ini saya close. Kira-kira 10 menit lagi kita akhiri, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah mulai ngantuk ya. Mulai Tambah nguap, penasaran Pak. nih, Pak. Kalau Aman, Pak, diselesaikan ini aman. tambah penasaran nanti. Aman, Pak Dusun, aman, aman, aman. Aman, Pak ya. Mulai kasih Aman, kopi Pak. Ada Pak. kopi, Pak. Masih ada Oke. kopi. Oke lah. Enaknya kuliah jarak jauh itu bisa sambil ngopi ya, Pak ya. Siap. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nggih. Sambil rebahan, Pak. Nggih, sambil Ngopi dulu, rebahan Pak, ya, Pak ya. ngopi. Samsul loh. Pak Samsul, Nggih. kopi Pak Samsul. Siap, siap. Nggih. Pak Saya Komar, Pak Kiai Komar. Umi bukan rebahan ngerok. Nah, baik, saya punya data kayak begini, Bapak Ibu. Saya punya data kayak begini. Ini adalah survei kepada 15 anak. 15 anak ini saya tanya, berapa uang saku per hari rata-ratanya ya. Uang saku hariannya berapa biasanya. Terus dilihat prestasi akademiknya. Anak nomor 1 ini, dia biasanya uang sakunya 18.000, nilainya 70. Anak yang kedua ini, biasanya uang sakunya 5.000 lah. Prestasinya kayak begini. Dan seterusnya, sampai anak yang ke 15 ini, dia biasanya uang sakunya 15.000, prestasinya 75. Jadi bervariasi Bapak Ibu ya. Ternyata uang saku bervariasi kan? Betul. Ya, Uang saku itu variabel ya Bapak Ibu ya. variabel. Prestasi Variabel akademik Pak. juga Variabel. variabel, bisa bervariasi ya. Saya tertarik untuk meneliti tentang hubungannya. Apakah dua hal ini berhubungan ya? Apakah uang saku itu berkaitan ya dengan prestasinya? Apakah semakin tinggi uang saku anak itu semakin tinggi prestasinya? Ataukah kebalikannya? Ataukah itu nggak ada kaitannya gitu ya? Jadi itu yang akan kita jawab. Berarti ini Tidak akan ada kita kaitannya. analisis menggunakan analisis korelasi. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau dihitung menggunakan Excel, ya, kalau pakai ngetik rumus manual, kan diketiknya di sini Bapak Ibu ya, di sembarang sel ya, sama dengan terus korelasi, begitu ya. Ini korelasi berarti. Biasanya begitu kan? Iya, Pak. Iya, terus ini, Blok. Blok, terus titik koma begini, terus blok. ini disorot begini, terus tutup kurung begini,
Terus enter. Korelasinya berapa ini? 0,211. Begitu ya. Nah, itu kalau kita mau meng, apa, menghitung pakai rumus ngetik Rumus. di Excel ini ya. Itu hasil apa, Tapi Pak? Rata-rata apa ya, Pak dosen? kenapa? Hasil apa itu, Pak? Rata-rata dari apa Ini variabel itu ya? Rata-rata tadi ya. koefisien korelasinya, Pak. Setelah dirumuskan tadi ya, setelah Iya, dibikin rumus. koefisien korelasi. Yang kalau dihitung manual pakai rumus yang kayak tadi itu, Pak. Rumus yang kayak tadi Oh, itu Rumus ya. apa tadi? Sama dengan diketik di sembarang sel, begitu ya. Tapi yang Ya, mudah betul. nggak pakai cara seperti ini, Pak. Cara yang mudah pakai cara yang kemarin kita peragakan. Pakai apa, Bapak Ibu? Menggunakan apa namanya Apa? tuh? SP apa? Apa itu? Di menu data ini, di menu data Menggunakan ada analisis. data analisis ini, Data diklik analisis. begini, Data gitu analisis. ya. Yang ini. Nah, tampilannya kayak begini kan, Bapak Ibu? Iya, Kelihatan? betul. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, lalu analisis korelasi yang ini. Nah, jadi yang mudah pakai ini ya. Terus apa? Oke. 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 Terus kita suruh input variabelnya, input ringnya. Dari sini termasuk judulnya begini disorot kayak begini. Nah, begini. Nah, karena judulnya di kolom paling atas ini tadi ikut kesorot, ikut eh, di apa di blok ya. Di blok Maka di sini harus diberi label. Label checklist skin. bahwa label in first row, bahwa baris pertama tadi itu adalah hanya label. Begitu ya. Berarti nanti dia terbaca sebagai label saja, sebagai judul kolom gitu ya. Sebagai nama variabelnya. Maka ini harus di checklist. Karena kalau nggak di checklist, kenapa Bapak Ibu? Dia akan dianggap sebagai bagian dari datanya. Plagiasi. Padahal dia Plagiasi. kan bukan datanya gitu ya. Baik, lalu ini kita klik. Oke. Oke. Nah, outputnya kayak begini. Angkanya sama kan dengan temuan yang tadi, Bapak Ibu? Iya, sama. Cara bacanya gimana nih? Bisa perbesar. Cara bacanya gimana nih? Korelasi antara uang saku dan Uang saku dan prestasi prestasi akademik itu, akademik lebih iya, berapa ini? Minus Betul, berapa? ya. lebih kecil ya. Angka ini nih, negatif 0,211. Berarti korelasinya korelasi negatif, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Dan kalau 0,2 itu termasuk tinggi, sedang atau rendah? Sangat rendah. Rendah. Sangat rendah, sangat rendah. Coba kita lihat tebarannya, plotnya, gambarnya kayak apa sih? Jadi ini bisa kita blok kayak tadi, Bapak Ibu, di blok kayak begini. Lalu di sini ada insert ini. Lalu kita bisa pilih ini, cat ini, lalu ini. Nah, kayak begini, Bapak Ibu. Baru tahu. Ternyata kelihatan apa ini? Miringnya kelihatan miring kemana, Bapak Ibu? Cenderungnya miring ke sini kan? Kiri. Negatif Ya, ya. ke bawah. Negatif. Tapi sedikit, betul nggak? Miringnya itu nggak betul. miring yang tajam begitu ya. Nggak miring yang tajam. Kalau datanya saya edit, ini nanti korelasinya pasti berubah. Misalkan yang siswa 20.000 ini, yang siswa ini nih, mau saya edit nih. Saya turunin di sini misalnya 50 ya. Datanya menjadi kayak begini nih. Nah, gitu. Oh iya. Berubah Oh ya. iya. Ini Iya, korelasinya pasti berubah lagi, Bapak Ibu. Iya kan? Betul, betul. Ini, Iya, betul. nah gitu ya. Ini contoh aja. Contoh ya. Siap, Jadi siap. cenderung miring ke mana ini? Artinya negatif ya, Bapak Ibu ya. Ternyata semakin tinggi uang sakunya, cenderung prestasinya semakin Menurun. tapi sedikit. Karena tadi kan korelasinya kecil kan? Iya. Ya, sedikit ya. Mungkin karena Sedikit kalau uang menurun. sakunya banyak itu dia menjadi lebih sibuk ke kantin, Jalan-jalan. ke kantin, jalan-jalan, beli ini, beli itu. Berarti tidak perlu menggunakan aplikasi SPSS ya, Pak ya?
Oh, tidak perlu, Bu. Jadi kalau untuk korelasi, regresi, uji T, ya. Jadi coba kita lihat ada menu apa aja yang bisa diatasi oleh Excel, banyak sekali. ANOVA, korelasi, terus apa lagi? Ini apa? Pretest tuh. Iya, T-test ya. Nah, ini ya. Uji T, ya. Regresi. Sampling. Jadi regresi pun kita bisa cukup menggunakan Excel ini, ya. Excel. Nah, baik. Jadi seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti eh, silakan dieksplor, silakan dicoba, Bapak Ibu, ya. Di buku yang pernah saya share, kalau nggak salah saya sudah pernah share buku yang warna oranye yang ditulis oleh Prof. Kumaydi yang bersama saya. Sudah pernah saya share, Bapak Ibu? Pernah Di, tadi Ya, awal. Pak. di LMS itu ada, betul ya? Ya, Apakah Sudah. itu sudah dibaca, Bapak Ibu? Udah Eh, judulnya. Lirik Baru aja, Pak. baru depannya aja, Baru Pak. lirik aja, Pak. Baru depannya aja, Depannya bagus. aja, Pak. Ya, Iya, ini bagian-bagian daftar isinya dulu, daftar karena isi kesananya dulu. belum paham. Betul, Bu. Belum Jadi paling dipelajari, tidak Pak. dilihat Baru daftar dibaca. isinya perlahan. Kalau cocok, coba lagi lanjutkan. Kalau nggak cocok, ya. tutup. Nggak cocok itu bisa nggak Liatin cocok ya. waktunya, bisa nggak cocok hatinya, gitu ya. Jadi nanti silakan perlahan, Bapak Ibu ya. Di situ ada contoh-contoh bagaimana analisis korelasi menggunakan Excel, bagaimana analisis regresi menggunakan Excel. Jadi yang pasti buku itu eh, semuanya diperagakan menggunakan Excel, Bapak Ibu ya. Excel. Jadi Excel sila itu nggak bisa bikin 2 kali apa ya dalam satu layer gimana, statistiknya. gimana Pak? Di Excel itu yang kayak yang ditampilin ini nih, nggak bisa Iya. bikin satu lagi statistik, harus bikin layer baru ya Pak ya. Misalnya ini data, terus Ya, kita ingin apa terus Pak bikin misalnya? lagi sumpah bikin Bisa. lagi hubungannya. Jadi kan bikin kalau di Word kan bikin lagi itu sheet-nya itu kan nambah lagi Oh, tuh, Sheet tadi. bikin oh prestasi lagi sheet-nya harus ini, yang oh lain. baik. Bisa Pak. Tadi kan Ya, ada pilihannya Pak. Apakah outputnya mau ditampilkan di sheet yang berbeda, ataukah mau di sheet yang sama? Tadi ada pilihannya Pak. Ini tadi, kita peragakan lagi Pak ya. Korelasi, gini. Lah ini Pak, output optionnya, kalau tadi kan saya pilih new worksheet. Jadi di worksheet yang baru, ya. Kita bisa memilih yang ini Pak, di sini nih. Nanti kita mau tampilkan di mana? Kita harus nunjuk ringnya nih. Mau ditampilkan di bagian mana nih nanti di sini? Yang jelas jangan di bagian yang ada datanya ini. Maka yang lebih mudah kita pilih yang new worksheet ini Pak. Biar kita nggak usah memilih ringnya itu, ringnya. Karena kalau kita milih yang di sheet yang sama, kita harus pastikan ring yang masih kosong, yang tidak kita pakai di sini nih Pak. Jadi ada pilihannya Pak, bisa di sheet yang sama, bisa di sheet yang berbeda outputnya. Begitu Pak. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti di explore ya, dan silakan mulai direnungkan nanti apakah skripsi saya modelnya kayak begini ya, meneliti hubungan dua buah variabel, ataukah membandingkan kayak kemarin ya. Saya membandingin nih Pak, ini ada metode baca Quran yang terbaru ya. Saya ingin bandingkan dengan metode baca yang sebelumnya. Apakah metode baru ini lebih efektif daripada metode sebelumnya? Nah, jadi apakah modelnya begitu ya, membandingkan. Apakah modelnya begini, mengkorelasikan ya. Jadi silakan eh, dilihat-lihat Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Pak, mau bertanya soal yang tugas dari Bapak, yang itu yang statistik yang minggu ini, yang Halo, Pak. SPS itu gimana Pak? Saya belum di screenshot gimana Pak? Oh Terus iya,
Oke. Terus apakah bisa dibuat SPSS itu dari apa? Dari handphone gitu, yang Dan di dibikinnya? handphone, di Mm-mm. handphone. Oh, kalau SPSS tidak bisa di handphone, Pak. Oh, nggak bisa. Jadi tidak kompatibel kalau di handphone. Di laptop saja kalau dia speknya eh, kurang memadai, dia sangat lambat, sangat lambat. Sehingga yang paling mudah memang pakai Excel. Kalau Anova sebenarnya masih bisa pakai Excel, Pak. Hanya nanti ketika uji lanjut eh, itu tidak otomatis ya, Pak ya, tidak keluar uji lanjutnya. Kita peragakan ya, Pak ya. Kalau masih pakai Excel, sorry, pakai ini ya, betul Excel. Berarti kalau Anova membandingkan Satu, dua, lebih dari dua. 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 Misalnya apa nih metode IKRO, ada metode UMI, ada metode Kiroati. Kiroati. Ya, ini saya bandingkan ya. Ada 3 kelompok siswa berangkat dari kemampuan yang sama, sama-sama dari nol misalnya ya. Usianya mereka hampir sama, lalu mereka diberi pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda ya. Ini setelah setahun, lalu mereka dites. Misalnya begitu Pak ya. Terus hasilnya kayak begini, hasil tesnya itu. Ini saya ngawur ya Bapak Ibu ya, angkanya ngawur ini. Terus, nah skornya kayak begini. Ini berarti membandingkan lebih dari dua Bapak Ibu ya. Saya tengahkan begini. Oke. Kita analisis menggunakan ANOVA Bapak Ibu ya. Apa tadi? Data, data analisis, ANOVA. One way ANOVA. ANOVA single factor. Karena faktornya hanya satu, yaitu faktor metode. Oke. Terus kita sorot begini Bapak Ibu. Nah begitu. Ini hanya label. Oke. Nah hasilnya kayak begini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. P-value-nya berapa? 0, 0,76. P-value-nya 0,7. Tidak lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tidak ada perbedaan yang signifikan. 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 Betul. Berarti 3 metode ini sama saja. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan berarti tidak perlu ada uji lanjut gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada perbedaan signifikan perlu ditelusuri lebih lanjut. Siapa ini yang paling baik gitu kan? Jadi lalu kalau pakai Excel dibandingkan aja dua-dua ya. Jadi begitu ini ternyata ada perbedaan signifikan, sekarang bandingkan sepasang-sepasang. Ikro sama Umi, Umi sama Kiroati, Kiroati sama Ikro ya, dibandingin. Oh, ternyata kalau ini sama ini lebih baik yang ini sama ini lebih baik yang ini. Nanti dilihat mana yang paling tinggi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai SPSS lebih ringan, aplikasinya juga ringan ya, dan outputnya tidak kalah menarik ya, hampir sama dengan kita menggunakan SPSS ya. Nah, kebetulan di laptop saya ini eh, aplikasi SPSS-nya belum terinstal karena baru saja ganti perangkat Bapak Ibu ya, karena yang sebelumnya error Bapak Ibu ya. Selamat Pak baru. Jadi, maksud saya itu Pak, saya mau pamer laptop maksud saya. Alhamdulillah. Kan Ya. memorinya Tapi lumayan itu itu, kalau Pak, download aplikasinya. SPSS itu berbayar tidak sih, Pak? Eh, kalau download itu, kalau download di halamannya SPSS, itu pasti yang bisa di-download itu adalah yang versi Trial. uji coba, Bu. Trial ya, uji coba. Ibu bisa beli Training. aja di Shopee, itu biasanya harganya sekitar 10.000 sampai 25.000, murah. Tapi pasti itu memang bajakan gitu ya, Bu ya. Tapi eh, untuk pembelajaran, bajakan nggak apa-apa lah, Bu ya. Oke.
Tapi untuk seperti ini sebenarnya kita nggak perlu pakai SPSS Bapak Ibu ya. Jadi pakai Excel aja, pakai Excel. Betul Pak dosen. Berarti untuk yang kemarin tugas pertemuan 13 itu kan kita yang tidak support SPS-nya bisa pakai ini aplikasi, nggak usah pakai aplikasi SPS. Jadi pakai Excel aja Pak. Pakai Excel. Nggih, Ya. pakai Siap. Excel aja Pak. Excel saja. Pakai yang termudah saja Pak Samsul. Jadi betul Pak. Sudah Nanti cek. contohnya ada di panduannya ada di buku saya yang warna oranye ya Pak ya. Ya. Yap. Yang warna oranye itu sampai ada ini interpretasinya. Tapi saya lupa di buku saya warna oranye itu apakah sampai ANOVA ya? Kalau nggak salah yang dua dua kelompok aja ya Pak ya. Dua kelompok ya. Saya lupa ya. Tapi boleh Pak menggunakan Excel aja nggak apa-apa. Yang mudah saja. Yang penting kita mengerti konsepnya ya Pak ya. Jadi nanti menarik juga kalau Bapak nanti skripsinya modelnya begini Pak ya. Membandingkan lebih dari dua. Mungkin membandingkan metode, mungkin membandingkan alat peraga, mungkin membandingkan apa setting setting ini, setting tempat duduk. Saya mau menguji cobakan misalnya apakah berpengaruh sih settingan tempat duduk itu dengan atau terhadap konsentrasi belajar siswa. Jadi nanti ada kelas yang disetting duduknya itu konvensional, berbaris, ada baris-baris dan kolom-kolom begitu. Ada yang disetting melingkar begitu. Ada yang disetting eh, bentuk apa U misalnya begitu ya dan seterusnya. Apakah itu nanti mengakibatkan konsentrasi belajarnya berbeda gitu ya. Nah, bisa jadi kita membandingkan hal yang begitu. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup Ini Pak. ada 59. Cukup banyak Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya akan di-share kembali oleh Pak Nailul ya. Dan kembali saya mengingatkan jangan lupa like, share, and comment Terima ya. kasih. Terima kasih. Oke, Siap Pak. Bapak. Promosi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat dan Amin. semoga Amin. kita Amin, selalu Pak. diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Selamat terus Amin. belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu ya.